Hiduplah anggota keluarga yang tidak harmonis dan hidupnya penuh dengan tekanan. Pada suatu hari, Bu Nurul dan Pak Agus sedang duduk di ruang tamu. Kemudian Adit datang menghampiri orang tuanya untuk meminta uang. Sedangkan Bu Nurul yang mengetahui hal itu kemudian menolak Adit dan tidak memberikan Adit uang. Adit marah sehingga memunculkan pertengkaran. Bu Nurul merasa capek karena suaminya dan anaknya Adit sering meminta uang untuk mabuk-mabukan. Tetapi Bu Nurul tidak pernah dinafkahi oleh suaminya dikarenakan Pak Agus tidak bekerja. Pak, kamu nggak ada niatan buat nyari kerjaan. Kita juga butuh uang buat nyukupin kebutuhan sehari-hari loh. Kamu kan udah kerja, ngapain aku harus kerja lagi? Males aku. Tapi kalau kamu nggak kerja, otomatis kita nggak bisa mencukupi kebutuhan anak-anak. Kamu kenapa sih kok berisik banget? Ini yang bikin aku males di rumah. Kemudian Adit pun datang menghampiri mereka. Bu, minta uang buat main. Kamu kok minta uang terus sih, Dit? Kamu pasti minta uang buat mabuk lagi kan? Ya emangnya kenapa? Harusnya kamu itu jangan mabuk terus, jangan kayak ayah kamu dong, Dit. Aku gak peduli. Udah, mana sini uangnya? Gak ada, Dit. Bu kenapa sih pelit banget gak bisa nurutin anak? Astagfirullah, sabar, Dit. Apa yang kamu lakuin itu hal yang salah. Lalu ada Fatah yang ikut pembicaraan mereka. Kak, jangan gitu sama ibu. Ibu juga punya hati, Kak. Apa-apaan sih kamu? Ngapain ikut urusan orang dewasa? Kak Adit, jangan kasar-kasar dong. Kita juga punya hati, Kak. Pada saat itu terjadilah perkelahian antara Fatah dan Adit. Setelah perkelahian kecil itu, lalu Adit pergi meninggalkan rumah begitu saja. Adit yang merasa kesal kemudian pergi ke tempat tongkrongan. Ia yang sedang emosi kemudian melampiaskan amarahnya dengan meminum sebotol alkohol. Gue capek banget deh. Kenapa ya orang di rumah berisik banget? Kak, lo kalau ada masalah jangan lampiasin dengan minum gini dong. Kasihan sama ibu. Lo gak usah banyak omong deh, Fat. Lo gak tahu apa yang gue rasain. Gue tahu, tapi nggak harus gini. Yang lo lakuin itu dosa, Kak. Berisik, gue gak peduli sama kata-kata soal yang lo itu. Gue gak butuh. Lo jangan gini dong. Pergi lo. Gue gak sudi lihat lo di sini. Adit pun mengabaikan perkataan Fatah dan meminum alkohol lagi hingga alkohol habis. Fatah berusaha mengambil botol alkohol yang di tangan Adit, namun Adit melakukan perlawanan kepada Fatah. Jangan minum terus, Kak. Ini nggak baik buat kesehatan kakak. Ini dosa besar, Kak. Jangan minum. Apa sih lo? Ngapain sih selalu ikut-ikut urusan gue? Benci banget sama lo. Ini nggak baik, Kak, buat lo. Lo nggak boleh kebawa arus sampai sini, Kak. Lo pulang aja deh, gak usah soalim lo. Fatah yang sudah capek dengan sikap kakaknya pun ia kemudian pergi meninggalkan tongkrongan. Adit sampai ke rumah dengan keadaan yang sedang mabuk. Adit, kamu mabuk lagi? Iya, Bu. Tadi Kak Adit mabuk lagi di tongkrongan. Astagfirullahaladzim, Dit. Kamu tahu gak sih apa yang kamu lakuin itu dosa besar? Sadar, Dit, sadar. Peduli apa gue? Lo nggak takut dosa, Kak? Ingat akhirat, Kak. Jangan bawa-bawa akhirat. Gak usah sok suci lo. Terserah lo deh, Kak. Udah, jangan berantem, Dit. Ibu minta tolong stop, jangan minum alkohol lagi. Kamu kan tahu di Islam dilarang minum minuman keras. Apa kamu nggak takut di akhirat, Dit? Ya elah, mati juga tinggal mati. Ngapain mikir akhirat? Astagfirullah, Dit. Istighfar, nak. Kamu gak boleh bicara seperti itu. Apa sih Bu, gak usah ikut urusanku deh. Kalian semua sok suci. Jangan kasar sama ibu dong, Kak. Udah berbuat dosa, nggak tahu diri lagi jadi anak. Udah, Fat. Sudah biarin saja kakakmu itu, nak. Sudah, kalian tidur saja, nak. Besok sekolah. Lalu Adit, Fatah, dan Bu Nurul masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Pagi pun tiba, Adit dan Fatah berangkat ke sekolah. Di saat sampai di depan gerbang sekolah, Pak Adam menghampiri Adit. Selamat pagi, Adit. Bisakah saya berbicara dengan kamu sebentar? Ada apa, Pak? Tidak ada apa-apa, Adit. Saya hanya ingin berbicara denganmu sebentar. Mari ikut saya ke ruang BK.
Saat Adit sampai ke ruang TK, ia pun terkejut dengan keberadaan Pak Huda yang sedang duduk di sofa ruang TK. Loh, kok ada Pak Huda? Ngapain Pak kok di sini? Gak apa-apa, Dit. Silahkan duduk, Dit. Iya Pak, makasih. Dit, sebenarnya kami mengundang kamu di sini karena ada suatu hal yang harus kami bicarakan kepada kamu. Apa Pak? Kami mendapat laporan katanya kamu sering mabuk. Apakah itu benar? Jawab saja dengan jujur, Nak. Jangan bohong kepada kami. Tugas kami di sini adalah memberi arahan untuk kamu memilih jalan yang benar. Ya Pak, itu benar. Saya memang suka mabuk. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu, Dit, apa yang telah kamu lakukan itu adalah sebuah dosa besar. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jika kamu tidak ingin terjerumus dalam sesuatu yang salah, coba kamu dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri bisa dengan cara kamu sholat, Dit, mengaji, istighfar, dan sholawatan. Semua orang tidak akan bisa sesempurna Allah, tapi percayalah Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Jangan sia-siakan kehidupanmu hanya untuk memabuk. Perjalananmu masih panjang, Nak. Jika kamu tidak kasihan dengan dirimu sendiri, cobalah kamu kasihan dengan orang tuamu yang sudah membesarkanmu. Kasihanilah ibumu yang sudah banting tulang untuk membesarkanmu, Dit. Jika kamu ada masalah, cerita ke kami. Kami siap memberikan arahan untukmu. Jangan lampiaskan semuanya kepada hal yang salah dan berbuat dosa. Pak, saya nggak tahu kalau ada masalah harus kemana. Saya cuma bisa melampiaskan semuanya dengan minum alkohol. Saya merasa tenang Pak. Di rumah saya selalu tidak nyaman karena orang tua saya selalu berantem cuma karena masalah ekonomi. Saya tahu apa yang kamu rasakan. Tolong pikirkan semuanya sebelum kamu bertindak. Jangan buat ibumu kecewa. Iya Pak, terima kasih atas bimbingannya. Iya, sama-sama Adit. Kami senang membantumu. Kamu boleh kembali ke kelasmu, Dit. Iya Pak. Adit pun meninggalkan ruang TK. Saat pulang sekolah, Adit pun yang merasa kecapean pun merebahkan dirinya di sofa ruang tamu. Saat ia tertidur, dia pun bermimpi sesuatu. Kamu siapa? Aku hanya mengingatkanmu bahwa kematian tidak ada yang tahu. Sebelum nyawamu diambil, bertaubatlah Adit. Kamu hanya manusia biasa yang terbuat dari tanah. Jangan menyombongkan dirimu. Bertaubatlah sebelum ajal menjemputmu. Kamu siapa? Kamu siapa? Jangan buat aku takut. Tolong kembalikan saya kepada orang tua saya. Ampuni aku. Aku di sini hanya memperingatkanmu. Bertaubatlah segera Adit. Tolong ampuni aku, ampuni aku. Ibu, tolong Adit, Bu, tolong. Bu Nurul yang mendengar Adit berteriak pun segera menghampiri Adit. Adit, bangun, Dit. Kamu kenapa, Dit? Adit, bangun. Ibu, Bu, Adit takut Bu, maafin Adit Bu. Kamu kenapa minta maaf, Dit? Kamu kenapa? Bu, Adit minta maaf ya Bu kalau selama ini Adit selalu membangun sama Ibu. Adit sadar atas semua kesalahan Adit. Alhamdulillah Nak, jika akhirnya kamu sadar bahwa perbuatan yang kamu lakukan itu sudah salah di dalam Islam. Ibu sudah memaafkanmu Nak. Sudah waktunya masuk azan maghrib. Cepatlah mandi dan pergilah ke musola untuk sholat. Iya Bu, Adit persiapan mandi terus sholat dulu. Iya Dit. Ya Allah, hamba minta maaf atas semua kesalahan hamba. Tolong maafkan hamba ya Allah. Adit sadar atas kesalahan yang Adit lakukan. Maaf jika Adit suka mabuk, suka membangkang ke ibu dan tidak mendengarkan perkataan ibu. Maafkan Adit ya Allah. Setelah Adit selesai sholat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun pulang ke rumahnya. Dalam cerita ini memberikan sebuah penjelasan singkat bahwa sebesar apapun masalahmu, jangan pernah meminum minuman keras atau khamr, dan jangan pernah meremehkan nasihat-nasihat dari orang tua, apalagi sampai membangkang terhadap orang tua kalian, karena sesuatu yang kalian lakukan akan ada balasannya esok harinya kepada kalian sendiri.